Hari ini kita ngobrolin santai aja, teman-teman. Saya nggak punya agenda khusus seperti biasa. Jadi kita ngobrol-ngobrol Q&A aja, ya. Jadi Q&A aja. Saya jawabin pertanyaan Anda seputar Brain Boost, seputar otak bawah sadar dan sebagainya gitu. Kalau tiba-tiba ada dana yang disediakan untuk menyelesaikan cicilan, apakah termasuk hasil BPMM? Ya diaminin aja, disyukurin aja lah ya. Nggak usah terlalu dijudge, ini harus dari sini gitu kan. Diterima, disyukurin, thank you God, I want more. Gitu. Bilang terima kasih Tuhan, saya mau lagi. Minta lagi ya Tuhan ya, kasih lagi ya. Thank you so much. Gitu aja. Oke. Cara berinvestasi di usia muda, apa perlu dengan modal besar atau gaji UMR begitu? Kalau masih gaji UMR, buat saya simple, investasi ke otak. Dah, itu aja, invest ke otak. Karena invest di pasar, saham dan sebagainya, percuma kalau duitnya masih dikit. Kalau duitnya udah banyak sih nggak ada masalah. Kalau duitnya masih dikit, mau profit banyak pun angkanya kecil. Mending Anda invest di otak sendiri. Kalau saya begitu. Dengerin Brain Boost harus berturut-turut atau boleh jeda? Berturut-turut, semakin rapat semakin bagus. Ya, otak bawah sadar itu bekerja dengan repetisi. What next for Tribelio? Tribelio, saya fokusnya sekarang di Brain Boost. Nih, saya fokusnya di Brain Boost. So, Tribelio kita develop untuk mendukung Brain Boost. Karena target Brain Boost 1 juta sales. Saya ceritanya gini, ini loh saya mau buktiin, saya sendiri pakai Tribelio itu bisa loh genjot sampai segitu. 1 million sales gitu. Cara gabung di affiliate, di link di bio saya. Langsung aja di situ ada brainboostaffiliate.com. Ya, langsung lewat situ aja, brainboostaffiliate.com. Kalau ngomongin affiliate itu sebenarnya enak banget ya. Saya tuh muncul di mana-mana, bahkan ini coming soon, teman-teman. Ya, jadi saya lagi podcast bareng Pak Sandiaga Uno juga. Jadi kita tuh lagi muncul di mana-mana banget, teman-teman. Sehingga kalau Anda mau jadi affiliate, itu barang yang dijual itu kan enak banget ya, laku banget dan banyak sekali yang pakai. Dan itu winning product gitu. Produk digital, komisi bisa up to 40%. Nah kalau mau jadi affiliate kan ya enak banget. So, kemudian Money Magnet audionya lebih baik pakai headset. Yes, pakai headset. Kalau ketiduran sampai pagi bahaya nggak ya telingaku? Kan mati. Sejam mati. Tiap hari bisa 3 kali ganti-ganti judul. Nggak apa-apa, yang penting satu judul jangan lebih dari 24 jam. Sebisanya kayak begitu. Jangan dibuat kayak hari ini A, hari ini besoknya B, lusanya C. Terus balik lagi A, B, C. Jangan kayak begitu. Karena artinya satu judul kejauhan. Ya, jadi better pagi malam masih gak ada masalah. Testimoni BBMM dari awal-awal bulan April kemarin minta adanya kesempatan untuk dapat dana 10 jutaan biar dapat selesaikan cicilan. Puji Tuhan bulan ini berhasil dapat dana 10 jutaan. Thank you. Yes, thank God, rooted ya. Hidup minimalis tuh boleh atau enggak kalau udah rutin dengerin Brain Boost? Tergantung feelingnya. Hidup minimalis boleh atau enggak tergantung feelingnya. Kalau feelingnya suka, clean, energinya ngeflow-nya enak, it's okay. Tapi kalau minimalis karena mau ngirit, nggak punya duit, biar hemat, itu nggak boleh. Gitu aja, simple. Kok kapan ada webinar lagi buat Brain Boost Pro Trader? Nah, belum ada. Kalau mau Pro Trader nggak usah webinar, langsung pakai aja. Testimonialnya tuh banyak banget sebenarnya. Kayak kemarin aja baru ada yang testimonial lagi nih, Pro Trader nih. Ini teman-teman digabungin nih, kalau di grup saya ini digabungin nih malahan nih. Ini pakai BBMM, Core Money Value, kemudian ada yang pakai Limitless buat ide trading. Nah, jadi ini ada yang kemarin yang, nah ini kan selamat pagi, kemarin Zoom Pro beberapa hari baru bisa kebeli, baru bisa kebeli soalnya habis dilanda bangkrut. But it's okay. By the way udah tahunan sulit tidur, sekali denger itu aku jadi enak tidur, benefitnya double. Sebelum BB ini aku coba modalin trading lagi 1 juta rupiah, duit satu-satunya. Sekarang udah naik 5 kali tanpa modal karena sudah di WD. Manfaatkan momen bagus di BTC, XAU, di gold. Masuk sesuai metode, tak hold jauh, tapi ketika tren koreksi biar modalnya bisa digulung lagi. Makasih banyak, seneng banget ya. Aku udah lama cari hipnosipsikologi kayak gini, kebanyakan di YouTube ngawur. Bener kataku Denny, alam bawah sadarnya sama core-nya dilepaskan dulu. Makasih banyak. Nah ini cuan 5 kali lipat pakai BB Pro Trader. Ya jadi tinggal dipakai aja. Gak usah nunggu webinar lamaan. Mau cuan kok nunggu webinar kelamaan. Langsung action gitu. Cara dapetin Brain Boost-nya, Anda bisa langsung ke websitenya aja, brainboost.id. Nih, saya kasih lihat nih. Nah ini, brainboost.id ya, https brainboost.id/products. Atau brainboost.id juga sama. /product itu nanti memunculkan. Produknya ada banyak, teman-teman. Nah, ini kan ada banyak sekali nih. Gitu. Jadi mulai dari Money Magnet, di sini relaksasi buat stres, ini buat trader, ini buat PD public speaking, buat bela diri, yang ini buat apa nih? Suka baca buku. Di sini Limitless, ini creativity, ini fokus belajar, ini PD melahirkan, ini sembuh sakit fisik,
Ini penglaris, kalau Anda jualan nggak laku-laku, dengerin ini penglaris kalau jualan nggak laku-laku. Buat yang cari jodoh, ini ada love magnet. Nah, ini tarik jodoh. Ya, ini ada sales juara. Buat apa? Motivasi juara biar nggak minder, biar nggak baper, biar semangat jualan. Itu di sini. Ada weight loss, kalau Anda mau turunin berat badan, masih naik turun. Nah, ini pakai ini. Ini ada tidur nyenyak. Ini ada true self. Ini buat ngerem kalau ini malahan. Ini buat ngerem, buat nyari identitas diri. Ini buat stop judol. Ini buat stop smoking. Ini core money value. Ini buat Anda supaya nggak menunda-nunda, gerak ngejar duit. Nah itu. Kita akan ada 3 lagi teman-teman. 1, 2, 3 ya. Kita akan ada lagi 3 lagi sebenarnya. Yang akan launching itu ada let go of the past. Buat ngilangin trauma masa lalu. Ya kayaknya kalau diingat-ingat, aduh sakit lagi. Nggak mau ingat-ingat dilupa-lupain lah. Daripada dilupa-lupain tapi masih nyangkut. Nah, itu pakai let go of the past. Stop kecanduan gadget, buat lepas dari gadget. Kalau Anda addicted gadget terus gitu. Nah, anak Anda misalkan atau anak-anak gitu ya, itu juga bisa. Terus ada lagi content creator profesional. Jadi dibuat supaya Anda pengen konten. Ya, dorongan pengen kontennya itu dimunculkan. 3 yang terbaru yang launching gitu. Mohon bertanya, berarti harusnya Brain Boost ini bisa disetting supaya seseorang bisa berdoa cepat kontak ke Tuhan ya, masuk ke dalam frekuensi keheningan. Iya. Saya lagi mau bikin malah Brain Boost Prayer. Ya, Brain Boost Prayer gitu. Menarik sih, tapi gini, kalau Anda pakai Brain Boost Money Magnet, itu sudah, jadi semua gelombang yang dipakai di Brain Boost itu adalah gelombang theta. Gelombang theta itu adalah gelombang yang dipakai di sholat tahajud sebenarnya. Jadi nyambung banget sama Tuhan. Supaya cepat terkabul doanya, gitu. Jadi kalau yang tadi ada di dalam grup terus nanya-nanya, ini duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Dari Tuhan. Saya cuma bisa membantu Anda supaya selaras. Ketika hati Anda selaras sama frekuensi Tuhan, doa Anda lebih mudah dikabulkan. Tapi yang ngabulin bukan saya ya. Disclaimer, saya nggak ngasih duit, saya nggak ngasih locker kayak begitu, saya nggak ngasih aplikasi, download APK dapat duit, nggak semuanya. Saya cuma memprogram supaya otak Anda itu sinkron. Hati, otak itu nyambung, selaras sama vibrasi sama Tuhan. Sehingga ketika Anda minta, itu dapat. Nah, tapi ada banyak teknik sebenarnya. Misalnya satu aja, ketika minta, tidak boleh berharap. Karena ketika Anda berharap, Anda artinya tidak percaya Tuhan. Ya jadi setelah minta, kalau nggak berharap ngapain? Bersyukur, seolah-olah sudah menerima. Itu kuncinya. Ketika Anda berharap, udah stop, nggak bakal datang, udah selesai gitu aja. Oke? Kok kalau bikin kelas online di Trebelio apakah dapat di-download? Nggak bisa di-download. Gimana pandangan Ko Denny yang sering bilang, halah ujung-ujungnya jualan kelas? Pandangan saya adalah orang itu mungkin punya trauma di masa lalu yang masih nyangkut di bawah sadarnya. Kasihan kan kalau kayak begitu, ya kan? Jadi ada trauma yang nyangkut di bawah sadarnya. Masih terngiang-ngiang acara meet and greet di Jakarta kemarin, kemudian siap. Kok kalau belum baca buku The Secret bisa move ke step selanjutnya? Bisa. Kok usaha kecil-kecilan buat mahasiswa apa? Jadi affiliate aja. Tapi kalau saya mikirnya nggak mau ngomong kecil-kecilan, saya mau usaha besar-besaran yang buat mahasiswa. Usaha kecil-kecilan mah ngapain gitu kan. Terus gini, ini ya buat teman-teman ya. Tadi siang saya ngobrol sama anak saya. Apakah Anda tahu sebenarnya yang disebut dengan effort itu apa? Coba. Effort itu apa? Menurut Anda effort itu apa? Effort itu apa sebenarnya? Ya usaha, bener sih usaha. Tapi maksudnya apa gitu? Usaha itu apa gitu? Kenapa sih kita harus berusaha? Ya tahu itu kan translation doang. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita sedang effort? Misalnya, aku mau diet kok effort banget ya? Aku mau diet nih kok effort banget ya? Kayak, aduh ini ice cream menarik. Tapi aduh enggak deh. Nah itu effort tuh. Itu effort tuh. Aku mau berhenti merokok nih ceritanya. Tapi ya kalau habis makan kok kayaknya nggak enak ya. Gitu, kayak udah deh nggak rokok, udah masukin. Nah itu kan effort tuh, ceritanya kayak begitu. Oke? Tapi kalau saya yang bukan perokok, maka nggak ada effortnya. Buang rokok begitu nggak? Saya bahkan nggak punya rokok gitu kan. Nah jawabannya semua sebenarnya belum pas. Mengerahkan waktu dan tenaga. Well, itu surface-nya, kulitnya doang. Oke, perhatikan ini baik-baik, kata-kata saya ini baik-baik. Perhatikan dan renungkan baik-baik. Yang disebut dengan effort adalah usaha otak sadar untuk meyakinkan bawah sadar. Itu namanya effort. Oke? Saya ulangin. Effort adalah usaha otak sadar meyakinkan otak bawah sadar tentang sesuatu hal. Contoh, ketika kita mau diet nih,
Yang disebut effort adalah otak sadar itu bilang, wah aku sudah overweight, sudah kegemukan. Ini kalau diteruskan bahaya, ini bisa sakit, bisa ini, bisa ini. Otak sadarnya udah kayak begitu. Bawah sadarnya belum terima, es krim enak, snack enak, makan gorengan enak. Bawah sadarnya udah kebiasa gitu kan. Itu yang disebut effort. Jadi otak sadar nyadar nih, dia meyakinkan bawah sadarnya. Begitu. Nah, ketika bawah sadarnya sudah yakin, maka namanya apa coba? Ayo, ada yang tahu nggak? Ketika bawah sadarnya sudah yakin, namanya apa? Disebut bukan hobi, bukan tindakan. Karena masih effort pun ada tindakan. Ketika bawah sadar sudah yakin, maka itu disebut habit. Otomatis, udah jalan. Habit, udah jalan, udah bener-bener jalan aja. Kalau habit saya adalah nge-gym tiap pagi, saya nggak butuh effort untuk nge-gym tiap pagi. Kalau habit saya adalah bangun pagi jam 5 pagi, terus jogging dulu, itu habit, saya nggak perlu effort. Karena udah langsung jalan. Nangkep nggak mindsetnya di sini, cara berpikirnya? Oke? Jadi di sini adalah otak sadar meyakinkan otak bawah sadar. Otak sadar meyakinkan bawah sadar. Nah, masalahnya, otak sadar itu cuma 12%. Bawah sadar itu 88%. Artinya adalah 12% meyakinkan 88%. Mana yang menang? Makanya banyak sekali orang berusaha diet, jalan sebulan gagal. Berusaha berhenti ngerokok, habis itu gagal lagi. Why? Karena 12% meyakinkan 88%. Makanya yang dilakukan, kalau normal-normal aja, 88% ini udah pasti menang. Kebiasaan udah pasti menang. Makanya otak sadar cari temen. Cari temennya gimana? Cari temennya dia akan keliling. Otak sadar itu akan keliling. Misalnya mau turunin berat badan atau stop smoking. Kita pakai alasan macam-macam supaya logikanya masuk. Misalnya apa? Demi kesehatan, demi anak, demi keluarga, demi masa depan, demi ini itu apa? Otak sadar sedang mengumpulkan bala bantuan supaya dia strong enough, supaya bawah sadarnya, ya bener juga ya, akhirnya nurut ya, akhirnya yakin ya. Lihat tuh temenku kena kanker paru-paru gitu misalnya, karena merokok tuh. Nah logikanya tuh akan mencari bala bantuan supaya dia strong, karena 12% nggak bakal menang gitu. Dia akan mencari itu untuk meyakinkan bawah sadarnya, boom gitu. Dia cari bala bantuan untuk ngebom bawahnya. Nah begitu dibom, bawah sadarnya mulai kena tuh, bener juga ya itu mati, itu ini kena cancer, ini kena diabetes. Nah bawah sadarnya yakin, habis itu boom, yakin, jalan dia. Tapi problemnya adalah ketika kita nggak ada itu semua dan kita cuman waktunya diet, bawah sadarnya udah pasti menang, ya kan? Udah pasti menang bawah sadarnya. Nah itu prosesnya. Nah berarti kalau effort adalah usaha otak sadar meyakinkan bawah sadar dan bawah sadarnya ini yakin, maka hidup kita jadi habit. Habit itu effortless. Gak ada usahanya. Karena habit bangun jam 5 pagi udah kebiasaan nih, bangun aja jam 5 pagi. Selesai. Tiap hari nge-gym. Kalau nggak nge-gym malah nggak enak. Karena sudah jadi habit. Sudah jadi effortless. Maka hidup dengan habit yang benar berarti Anda jadi effortless hidupnya. Nah sekarang perhatikan. Kita mau goal nih. Kita mau mencapai omset sekian ya. Kita mau penghasilan sekian. Tapi kalau habit kita itu tidak selaras, tidak menuju sana, bangun susah, disuruh kerja males, ini itu males, maka kayak kita mau menuju ke sana, tapi mobil kita itu nginjek rem terus. Bayangin ya, 12% pengen, 88% ngerem. Mana yang menang? Make sense gak? 12% ngegas, pengen ini. Zaman digital harus ngonten. Bawah sadar ngerem, malu ngonten, lu mah siapa gitu. Bawah sadarnya akan menang. Nangkap ya? Jadi gasnya 12%, remnya 88%. Kagak bisa menang gitu. Nah makanya kemarin, ini prosesnya memang kayak begitu. Anda memang berusaha kayak begitu. Akhirnya kalau teman-temannya bagus, mendukung semuanya, ya oke, gak ada masalah. Karena otak sadarnya 12% didukung teman-temannya, akhirnya ngebom bawahnya aman, nurut nih. Problemnya adalah, ya kalau begitu, kalau sebelah-sebelahnya toxic semua, kan kagak jalan gitu. That's why kita pakai Brain Boost. Brain Boost langsung bawah sadarnya diprogram pas 12%-nya lagi tidur. Jadi bener-bener otak sadarnya lagi tidur nih, bawah sadarnya hajar gitu, hajar, diprogram langsung biar nggak ngerem lagi, diomongin. Nah menariknya
bawah sadar ini kalau untuk diprogram, dia butuh apa? Dia butuh pengulangan, dia butuh diulangin gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin PD konten gitu, harus diulangin. Lu PD konten, lu bagus, lu percaya diri, lu semangat, diulangin tiap hari selama 30 hari, bawah sadarnya akan tembus. Boom, tiba-tiba apa? Effortless gitu. Banyak orang di luar sana mending hidup dengan banyak effort. Karena di Indonesia yang namanya bisnis disebutnya usaha. Jadi Indonesia itu suka usaha. Saya gak suka usaha. Di Indonesia nyebutnya apa? Kamu menjalankan usaha apa? Udah jalan, usaha lagi. Kapan nyampainya kalau usaha terus gitu loh. Kalau di luar negeri, running a business. Running man, bukan walking a business. Running a business. Lari. Bisnisnya sendiri dari busy, dari kesibukan. Melarikan kesibukan. Di Indonesia menjalankan effort. Kebayang ya bedanya ya? Itulah yang terjadi dengan otak kita. Paham teman-teman? Nah ini makanya ketika saya membuat Brain Boost kayak begini, kemudian ngobrol-ngobrol dengan Pak Sandiaga Uno kemarin, saya ngerasa jadi ini Indonesia emas. Hanya bisa terjadi kalau remnya semua tadi, remnya blong. Kalau bawah sadarnya nggak ngerem lagi, kalau 88%-nya nggak ngerem lagi, itu Indonesia emas bisa. Tapi ketika 88%-nya ini ngerem terus, 12%-nya pasti kalah. Coba Anda mau konten malu gitu. Pertanyaan saya, kalau Anda mau konten terus ada keraguan atau malu, pertanyaan saya adalah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun untuk ngalahin rasa malu itu sampai Anda ngonten. Coba perhatiin. Bisa-bisa nggak pernah loh. Bisa-bisa nggak pernah sama sekali loh. Dengan berbagai macam alasan. Karena logika kita bisa mencari berbagai macam alasan. Nangkap ya di sini ya. Ini tim saya juga tadi ada yang cerita, aku udah 2 hari nggak pegang rokok nih gitu kan. Menarik ya. Dia bolong-bolong dengerin stop smoking. Tiba-tiba kakak pengen aja, biasa aja. Feelingnya tuh nggak biasa aja. Di luar sana, wah aku harus begini, aku harus ganti permen, aku harus ini. Karena effort. Kalau udah effortless ya tiba-tiba biasa aja sih. Kayak ya udah biasa aja. Namanya effortless, bawah sadarnya udah percaya. Cuma sesimpel itu sebenarnya. Nah, tinggal pertanyaannya, Anda mengenali bawah sadar Anda butuhnya apa? Itu PR-nya sebenarnya. Ada yang nanya ke saya kemarin, Dan aku punya 8, aku punya 6 Brain Boost, pakai yang mana? Saya bilang pakainya prioritas. Yang mana dulu? Karena misalnya Anda mau stop smoking, Anda pakai. Ternyata dalam waktu nggak sampai sebulan nih, cuma 2 minggu aja, udah berhenti total, udah nggak kepengin sama sekali. Ya sudah, ganti yang lain. Mau apa lagi? Oh mau turunin berat badan. Ternyata 2 minggu jalan gitu, udah otomatis jalan, olahraga, udah ini gitu. Ya nggak apa-apa, pakai aja 2 minggu selesai. Ganti apa lagi? Suka baca buku, misalnya kayak begitu. Terus suatu waktu tiba-tiba kok aku rada males ya olahraga ya, kok rada ini ya, pakai lagi, gitu aja, selesai. Paham ya? Nah, doa itu bukan bawah sadar. Doa itu adalah afirmasi. Kan diulang tiap malam. Pas tidur, pas ngantuk, pas kebangun gitu. Doa novena misalkan, kan diulang. Sambil ucapkan ini, sambil diulang. Itu afirmasi. Oh saya udah pakai BBMM sudah sebulan. Setiap mendengarkan tertidur. Good, emang harus tertidur. Mindset Rico, kebanjiran ide konten karena limitless. Mantap ya. Jadi tergantung sekarang kebutuhannya apa. Oke, aku stuck nih ya, gak punya ide. Mau bisnis apa ya yang bisa ngasilin 10 juta per bulan? Lo ya pakai limitless lah. Di-hack otak Anda supaya kreatif. Selesai, gitu doang. Bukan malah minta orang lain tuh repotin. Cari ide. Saya harus belajar apa nih? Oke, kayak begitu. Jadi bener-bener Anda tahu, jangan misalnya gini, kok aku punya warung es, aku pakai Brain Boost yang mana ya? Good sih, Anda mulai percaya bahwa otak bisa diotak-atik gitu ya, good. Tapi PR-nya adalah Anda harus menemukan dulu warung es itu, terus Anda butuhnya apa? Mau laris, pakai penglaris. Tapi malu jualan, pakai sales juara. Tergantung gitu. Kalau afirmasi itu kan ilmu hipnosis, apakah syirik? Lo Anda nonton YouTube, terus habis itu tulisannya Indonesia gelap. Terus habis itu Anda cerita ke teman Anda. Terus teman Anda bilang, iya memang sekarang ekonomi lagi resesi, dan Anda percaya. Itu semua hipnosis. Ketika Anda pakai baju karena Anda malu, itu hipnosis. Karena waktu bayi, kita nggak kenal itu pakai baju malu dan sebagainya. That's hipnosis. So everyone, billboards dan sebagainya, itu hipnosis. Gak ada yang namanya hipnosis selama Anda jadi belief. Pokoknya gini, selama Anda jadi percaya terhadap sesuatu, itu hipnosis.
Sakit gigi malah borongan sakitnya. Sakit gigi ya bawa ke dokter gigi lah. Ada lubang atau enggak, selesai. Kalau nggak ada lubang, nah kita cari kenapa tuh kayak begitu tuh. Tapi kalau misalkan ada lubang ya beresin. Omsetku naik tapi manajemen jelek malah boncos. Kira-kira gimana nih wejangannya? Manajemennya diperbaiki, ambil business coach kalau buat saya. Ambil business coach. Saya 2 kali dengerin BBMM sampai selesai, belum bisa tidur. Pakainya lebih malam lagi aja. Plus, jangan didengerin kata per kata. Karena semakin Anda perhatikan kata per kata, otak Anda nggak turun ke theta, otak Anda naik ke beta. Itu yang terjadi. Target lunas utang, gimana brainbusnya? Lunas utang butuhnya apa? Gitu. Lunas utang tuh butuhnya apa? Utangnya nggak boleh disebut. Anda butuhnya apa? Kalau Anda butuh duit, sebut duitnya. Duitnya berapa jumlahnya? Pakai brainbus yang money magnet. Tapi kalau dengerin money magnet habis itu nggak gerak gitu ya, kayak nggak effort, nggak mau ngejar duit, maka Anda pakai core money value gitu. Ini tadi ada orang pakai core money value, terus tiba-tiba bilang begini nih, Anda kok bawaannya nggak tahu kenapa pengen dan tertarik dunia bisnis, semangat meningkat yang awalnya males kerja, sekarang nggak tahu kenapa melihat lingkungan saat kerja itu merasa senang hati dan ringan. Susah untuk dijelaskan. Intinya kita menjalani aktivitas itu merasa happy aja gitu loh, dari core money value. Gitu. Jadi core money value itu bikin Anda tuh senang kerja, senang beraktivitas yang menghasilkan uang. Jadi kalau Anda selama ini tidak menghasilkan uang, punya utang tapi nggak ngapa-ngapain, ya kasih core money value biar gerak. Oke? Kok jadi tetap bekerja ketika ketiduran untuk brainbus? Yes. Ada Teh Indari, hai. Limitless bikin saya kebanjiran rezeki, mengubah mindset, mengubah rezeki. Thank you so much. Nah ini Teh Indari teman-teman. Kalau Anda mau nulis buku, nah follow ya Teh Indari, nanya belajar sama Teh Indari untuk gimana caranya bisa menulis buku, kemudian mendapatkan income dari buku. Nah silahkan langsung di situ aja. Ini ada Teh Indari. Oke, kok saya sudah memunculkan excitement sampai senyum-senyum sebelum pakai BBM, tapi belum dapat juga apa yang dimau. Oke, ada beberapa Devina. Yang pertama, apakah scriptingnya udah oke? Yang pertama, scriptingnya udah oke atau belum? Yang kedua, biasanya krusial banget, yang menghambat banget adalah berharap. Apakah Anda berharap atau enggak? Kalau berharap, itu lawannya gitu loh. Jadi itu lawannya magnetnya, gitu ceritanya. Kalau ngebikin doi jatuh cinta pakai ilmu afirmasi apa pelet? Itu kayak pelet deh. Tapi sebenarnya kita bisa sebenarnya pakai love magnet. Tinggal Anda bayangin orang yang ingin Anda tarik, sebenarnya itu bisa pakai love magnet. Dulu awal pakai BBM serasa kayak rezeki emang terus-terusan hadir. Lalu pas sekarang jarang-jarang mulai dirutinkan lagi, datangnya kejutan-kejutan rezeki gak kayak di awal-awal. Yes, jadi jangan berharap. Harapannya kan kayak aku mau balik. Kalau pertama pakai nggak ada harapan, pakai bodo amat, pakai aja gitu. Tapi begitu sudah sempet naik, abis itu turun terus pakai lagi, ada harapan kan? Balikin kok nggak kayak dulu ya? Nah, itu harapan kan? Nah ketika ada harapan, itu vibrasi paling merusak. Istri yang denger BBM, job suami tambah gak berhenti, pembelian limitless rencana, mantap. Penderita skizofreni, saya nggak berani menyarankan, bukan untuk itu. Ya skizofreni. Jadi ketika dengerin brainbus gak usah difokusin, nggak, tinggal tidur aja. Mau beli cuman masih bingung bisa nggak buat mendapatkan pekerjaan. Nah untuk mendapatkan pekerjaan pakai yang money magnet aja. Habis itu tinggal di scripting doanya, kerjaannya kayak apa, detailnya seperti apa. Kalau udah 2 mingguan dengerin brainbus, lanjut dengan brainbus lain atau di mix, tergantung goalnya apa. Udah kerasa belum? Kok akhir-akhir ini sering nemu koin 1000 dari minggu sampai malam ini dapat 5 koin. Oke, naikin levelnya, mintanya 100.000 gitu. Kondisi saat ini kalau ada DP masuk mending bayar utang ke vendor atau buat modal pekerjaannya. Loh ya terserah Anda kalau kayak begitu. Betul kok kerja jadi enjoy banget. Saya sudah dengerin dari Januari. Saya klien 2 bulan ini alhamdulillah padat merayap. Thank you. Mantap. Anda lihat sendiri loh testimonialnya teman-teman. Jadi ya ketika Anda bisa menyelaraskan semuanya, itu hidup tuh jadi effortless sebenarnya. Kemudian gimana cara kita supaya tidak berharap dalam berdoa? Ada tekniknya? Ada. Nah ini good question. Tekniknya ada. Kalau Anda sudah pakai brainbus money magnet, di situ di lesson 7 ya, yang lesson 7 itu ada remove mental block dan trauma dan sebagainya itu. Nah, Anda gunakan itu untuk melepas harapan. Caranya gimana? Misalnya, aku berharap dapat rezeki 10 juta, misalnya paling gampang gitu aja. Aku berharap dapat rezeki 10 juta.
Pertanyaannya digali dengan kalau 10 jutanya nggak dapat, terus kenapa emangnya? Waduh, nanti aku nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar ini itu, anakku makan apa dan sebagainya. Oke, kalau nggak bisa bayar utang gimana? Kenapa? Emang kenapa? Digituin terus. Ya nanti rumahku disita lah, ini aku habis dan sebagainya. Oke, kalau rumahmu disita, ini habis semuanya, emang kenapa? Ya aku jadi gelandangan lah dan sebagainya. Emang kalau jadi gelandangan emang kenapa? Loh, kalau jadi gelandangan ya berarti aku jadi orang gagal dong di hidup ini. Kalau jadi orang gagal emang kenapa? Digali terus. Nggak boleh nggak boleh jadi orang gagal. Emang kenapa nggak boleh jadi orang gagal? Ternyata waktu kecil nggak boleh jadi orang gagal itu sama orang tuanya. Karena ketika bayi baru lahir itu nggak ada konsep gagal. Belajar berdiri, jatuh, berdiri lagi. Kagak ada, oh aku gagal berdiri, aku duduk aja terus seumur hidup. Kagak ada. Ketika kita bayi, kita nggak ngerti konsep gagal. Sampai orang tua kita dan lingkungan mengajarkan konsep gagal. Dan habis itu dipegang erat-erat bahwa hidup itu nggak boleh gagal. Dan itu jadi kemana-mana. Jadi teknik melepas harapannya kayak begitu. Supaya vibrasinya bener dulu. Habis itu baru dengerin Brain Boost Money Magnetnya dulu. Gitu. 2 bulan lebih fokus BPMM, udah kebanjiran job total, udah sampai 400 jutaan. Sekarang lagi work in progress, kerjaan kompro 250 juta. Mantap. Ya, habis itu makan-makan ya kita ya. Mantap loh teman-teman. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya besar gini, kalau Anda baca bukunya The Power of Subconscious Mind, The Power of Your Subconscious Mind, karangan Joseph Murphy. Saya baca yang ini, The Power of Your Subconscious Mind. Dia bilangnya adalah kemiskinan adalah mental disease. Menarik ya, kemiskinan itu bukan nggak punya duit, nggak ada kerjaan dan sebagainya. Itu mental disease. Makanya saya berada di sini sebagai seorang mind doctor. Beresin mental kalian. Karena ketika mental kalian beres, itu gampang. Nggak punya kerjaan, itu tinggal nyari kerjaan itu gampang terkabulnya. Kalau mentalnya diperbaiki. Tapi kalau mentalnya nggak diperbaikin, maka nyari kerja susah. Sampai besok juga masih susah. Ada orang yang kemarin tuh masuk grup nggak dapet duit langsung begitu, terus ngomel-ngomel begitu, terus keluar gitu. Ya silahkan, nggak ada masalah. Saya nggak akan memaksa orang yang nggak mau belajar, nggak mau berubah kok. Yang mau berubah tuh loh banyak banget. Ya, kalau nggak mau berubah, nggak mau diajarin, ya sudah bodo amat. Dan ketika dia keluar dari grup tidak mendapatkan apapun itu, padahal webinar besok juga gratis, tanggal 15 ya by the way, tanggal 15 ada webinar Money Magnet. Sayang gitu dia nggak dapat ilmunya. Kayak cuma dengerin gratis aja udah komplain udah apa ya. Kalau saya bilang belum waktunya dia untuk berubah hidupnya, ya nggak apa-apa, itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Pertanyaannya, sekarang lagi bingung kok di invest 2M untuk scale up PH, tapi belum pede, khawatir mengecewakan teman yang mau invest. Ada solusi? Loh, sebentar, kalau belum pede, itu dicari tahu. Belum pedenya itu kenapa? Apakah timnya? Apakah nggak dapet jobnya? Apa? Detailnya itu apa? Gitu. Sehingga kalau itu ketemu, nah baru akan lebih aman lagi. Gitu. Jadi datanya mesti lengkap. Gimana cara dapat uang dari YouTube? Kalau saya nggak suka pakai AdSense, saya lebih suka jualan produk digital. Kenapa begitu? Karena saya bukan Deddy Corbuzier. Kalau saya Deddy Corbuzier pakai AdSense-nya aja udah miliaran. Kalau Denny Santoso mah AdSense-nya tuh cuma 3 juta teman-teman. Jadi kalau 3 juta ngebayarin tim aja kagak bisa. Jadi kalau buat saya, mendingan saya jualan produk digital, lebih enak. Jualan rumah udah 1 tahun lebih susah terjual, jadi malas beriklan lagi. Apa bisa yang saya lakukan supaya semangat jualan lagi? Pakai Brain Boost penglaris. Coba deh. Tapi rumahnya dibersihin dulu ya. Rumahnya dibersihin, kinclong, siap jual. Udah bener-bener kalau dilihat itu orang udah ngerasa oke banget. Anda lakuin itu, Surya, sambil dengerin Brain Boost penglaris. Semoga mulai banyak orang-orang datang. Solusi belajar sosialisasi dengan sesama untuk anak homeschooling. Anak homeschooling saya ajak banyak ke event-event, kelas-kelas. Mereka punya kelas karate, kelas basket, kelas public speaking. Sangat salah kalau berpikir bahwa anak homeschool itu sosialisasinya kurang. Karena boleh diadu. Sama-sama umur 12 tahun atau 11 tahun kayak anak saya, cecerin anak yang sekolah secara rata-rata ya, versus anak saya. Ketemu orang di tempat event, terus kenalan, boleh diadu. Anak biasa 11 tahun main gadget mulu, mojok, diajak ngomong gini doang. Sosialisasi bagus dari mana sekolahan? Kagak, kata siapa? Anak saya gak pakai gadget, diajak ngobrol bisa, disuruh maju ke panggung bisa. So buat saya itu mitos. Anak saya oke, sosialisasi. Dan saya melihat teman-teman homeschoolingnya itu komunikasinya jauh lebih baik daripada yang sekolah biasa. Itu sering ketemu.
Jadi bukan satu, bukan anak saya doang maksudnya ya, tapi teman-teman yang homeschooling juga anaknya jauh lebih bagus komunikasinya dibandingkan sekolah. Itu clear, data. Tidurnya selalu malam, anak kecil sampai jam 4 pagi, siangnya tidur. Gampang kalau gitu. Ya, siangnya tidur, bangunin sampai ngantuk dia. Udah ngantuk, paling butuh 2 hari doang, habis itu geser jam tidurnya. Karena kalau dibuat kayak begitu, jadinya kacau tuh. Kesehatannya semua kacau sih. Gimana programnya agar suka balik sama aku? Ini vibrasimu vibrasi lag. Itu nggak bisa kayak begitu. Hermawan. Dulu saya ngalamin hal yang sama, kurang lebih mirip. Vibrasimu lag. Ketika vibrasi berkekurangan, itu nggak bakal nyambung sama dia. Meskipun dia misalkan suka pun, tapi vibrasi nggak nyambung, itu nggak oke. Jadi mesti you have self love dan self worth-nya mesti naik. Kamu adalah orang yang keren banget, nih Hermawan ya. Dimana kalau dia nggak dapetin kamu, yang rugi dia bukan kamu. Itu programnya kayak gitu. Sehingga self love, self worth-mu itu gede banget. Itu akan nyedot, bikin orang attracted. Gampang, nanti akan tiba-tiba banyak yang attracted gitu. Tapi kalau kamu nggak sayang sama dirimu, kamu sayang, aduh kalau aku nggak dapet nanti aku rugi gitu ya. Nah itu nggak bisa, vibrasi nggak bakal dapet. Bisa ada brain boost buat anak tidur dan suka bantah ortu. Anak tidur pakai tidur nyenyak harusnya bisa sih buat tidur nyenyak ya. Bantah ortu nggak ada sih, belum. Pakai BBM ada aja rezeki, dapat duit dari teman lama, terus tiba-tiba ada uang di selipan dompet, di lemari, padahal nggak inget nyimpen duit di situ. Thank you brain boost. Sip. Berharap itu berarti jelek ya kok. Betternya gimana? Betternya bersyukur. Berharap sangat jelek. Sangat, tanda kutip, sangat jelek banget. Jadi kalau Anda doa kok gak dapat udah pakai brain boost kok gak dapat vibrasi, Anda ngerusak karena Anda berharap. Anda cek deh, Anda lihat di YouTube, lihat semua tentang law of attraction, tentang menarik energi, menarik ke apa rezeki dan sebagainya. Semua akan bilang bahwa letting go, detachment itu semua kuncinya. Jadi setelah visualisasi ngerasain excitementnya, habis let go aja. I tell you what, ketika saya mengambil peran sebagai mind doctor, saya tuh punya background. Saya adalah master NLP, kemudian saya certified hipnoterapis juga. Nah istri saya tiba-tiba bilang kayak, Dan, itu kayak 2 minggu lalu kayak, Dan, lu kayaknya mesti ngambil something new deh untuk belajar lebih lanjut deh tentang otak. Saya bilang, saya nggak mungkin kuliah lagi ya. Ini kerjaan udah kayak begini, saya nggak mungkin kuliah lagi. I don't like kuliah lagi begitu. Ya nggak usah kuliah lah, istri saya bilang gitu. Apapun lah, lu ambil apapun, pokoknya improve your skill about otak gitu. Ya intinya adalah istri saya mensupport saya lah ya untuk improve my skill gitu kan. Itu kan ilmu never ending gitu kan ya, banyak sekali. Meskipun saya udah master NLP dan sebagainya gitu. Kok nggak sengaja kemarin ngobrol-ngobrol makan siang sama teman-teman semua, tiba-tiba ketemu master coach neurosemantik, di mana ilmunya agak sedikit berbeda dengan ilmu saya, dan itu quite interesting. Saya nanya kelasnya, ada beberapa, ada yang 9 hari 24 juta. Saya mikir, buset 9 harinya, 24 is okay, 9 harinya, saya nggak bisa 9 harinya, kerjanya masih banyak nih. Ada yang 3 hari 7,5 juta dan sebagainya. Pokoknya gitu. Tapi I'm quite interesting gitu. Saya nanya gitu, kemudian dia bilang kayak, Dan, aku punya problem, pengen belajar jualan. Gak bisa jualan gitu. Maksudnya skillnya adalah skill tentang otak, nggak punya skill marketing. Skill saya, marketing saya bisa sambil tidur gitu lah ceritanya gitu kan. Terus tiba-tiba dia nawarin gitu, mau nggak kalau barter aja? I'll teach you about neuro things gitu di otak, tapi barter ajarin saya tentang digital marketing, bikin konten, bikin funnel dan sebagainya. So for me personally kayak, what? Ya udah jalan Tuhan kan, effortless, dapat ilmu baru, kagak perlu bayar, saling kasih. Karena saya punya value, dia punya value, saling kasih. Tapi itu maksudnya. Jadi bahkan nggak effort gitu. Kalau sudah dikasih Tuhan jalannya, itu nggak effort. Terus kelas itu kan harusnya ya full day gitu kan ya. Tapi karena sama-sama tahu gitu, kita bagi aja 2 jam, nanti kapan lagi 2 jam. Modulnya sesuai, tapi timeline-nya itu dipotong-potong aja. Jadi fleksibel banget. Yang tadi saya bilang kayak, 9 hari kagak sanggup 9 hari waktunya. Dikasihnya cuma 2 jam, ntar ini 2 jam, modulnya udah dikasih sama modulnya. Segila itu loh sebenarnya. Kalau Anda butuh sesuatu, terus selaras, terus datang kayak begitu, kan ya thank you banget lah ya buat saya ya, thank you so much gitu, segitunya teman-teman. Sehingga kalau Anda cuman kayak, oke, aku mau kerja, aku mau dapat pekerjaan, aku lagi nganggur, aku lagi ini dan seterusnya,
Sebenarnya tinggal minta. Asal apa kuncinya? Asal ininya selaras gitu aja. Punya saya selaras datang, gak ada masalah. Gitu. Kok Irfan bukannya belum lama? Iya bener banget. Bener banget, tahu ya. Nah, itu lagi makan siang saya. Habis itu sorenya ngobrol-ngobrol, habis itu kita partneran aja, kita barteran aja. Dia pengen belajar digital marketing, bikin ini semua, digital funnel dan sebagainya, bikin konten. Terus dia nawarin begitu, saya sangat senang hati sekali gitu kan. Saya sampai bilang ke dia, wah kayaknya ilmumu lebih banyak nih dari ilmu saya nih, saya bilang begitu. Tapi itu bias juga, karena buat saya kan emang digital marketing it's my thing gitu kan. Sambil tidur juga bisa saya marketing gitu kan. Intinya begitu gitu loh. Ya, jadi tapi itu vibrasi yang istilahnya adalah saya pengen apa, kemudian Tuhan bisa mengatur, tiba-tiba ketemu aja makan siang, kebetulan dia diundang temennya, saya diundang temen saya gitu, gak kenal, habis itu kenalan di situ, habis itu menarik juga, asik ya. Jadi itu sebenarnya yang akan terjadi. Nah, kita jangan pernah ngerepotin Tuhan dengan apa yang menjadi jatah kita. Apa yang menjadi kewajiban Anda? Kalau misalnya Anda mau menurunkan berat badan, ya Anda mau menurunkan berat badan, maka jangan minta doa ke Tuhan kayak ya Tuhan semoga aku bisa ya ke tempat fitness 5 kali seminggu gitu. Itu kerepotin namanya. Itu kerepotin. Karena apa? Mau ke tempat fitness ya tinggal berangkat lah, ngapain pakai berdoa segala gitu kan? Jadi yang jadi jatah Anda lakuin. Tuhan punya jatahnya sendiri yang di luar kontrol Anda. Saya pengen belajar, itu urusan saya pengen belajar, saya mulai browsing, saya mau lihat, saya mulai nge-browse, cari-cari begitu. Tapi mempertemukan hal tadi, tiba-tiba di meja makan bisa ketemu ini, nah itu urusan Tuhan. Ya, jadi itu bedanya. Jangan ranah kita lempar ke Tuhan semua, terus kita cuma mau nungguin aja. Kalau punya utang, apa yang bisa Anda lakukan, lakukan. Apa yang jadi jatah Tuhan, biarkan jatah Tuhan. Bisa kayak gitu ya, kita doa aja, let God do the rest ya. Do your best and let God do the rest. Jadi Anda harus ngelakuin yang terbaik dulu. Bukan doa terus Anda habis itu udah nonton Netflix aja dan sambil bilang stres, aku nggak dibantuin. No, tugas Anda apa, tugas Tuhan apa. Nanti akan ada ininya sendiri, gitu. Apakah yang dimaksud Pak Prasetya M. Brata? Seingat saya dia partnernya. Oke, bersyukur punya energi menakjubkan, yes. Menarik pendapatnya ketika berdoa beribadah, better kita cukup bersyukur aja atau justru harus minta, bukan berharap. Minta boleh. Hadirkan ini, karena doa yang diajarkan, kalau saya Katolik by the way, doa yang diajarkan, doa Bapa kami, itu perintah. Berilah kami rezeki pada hari ini. Nyuruh men, berilah kami rezeki. Bukan minta, bukan berharap, semoga saya dikasih. No. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dan seterusnya. Perintah semua, ampuni dosa, whatever lah ya. Pokoknya intinya adalah perintah, gitu. Bapak mulai mendidik anak dari umur berapa tahun? Ya dari 0 lah. Kalau mendidik anak. Kok saya gak pernah visualisasi kalau dengerin BPMM. Cuman pasang earphone terus fokus untuk tidur. Kalau gitu jadi gak works ya BPMM-nya. Visualisasi dulu. Yes, visualisasi dulu. Munculin rasanya. Baru dengerin sambil tidur. Jadi waktu dengerin tidur. Gitu. Apakah Brain Boost ini berkaitan dengan prinsip buku dari Napoleon Hill, Think and Grow Rich dengan memanfaatkan potensial otak kita? Benar banget. Ya, ini bagus banget ya, Skill. Buat teman-teman, please baca bukunya Think and Grow Rich. Ada di Gramedia, by the way. Yang edisi abad 21. Istri saya baru baca, dia bilang, Dan, ini Brain Boost banget sih, gitu. Nah, udah tahu, makanya saya udah tahu gitu. Makanya saya bikin ini gitu. Tolong bikinkan Brain Boost suka bersih-bersih dan olahraga. Suharjo, untuk Brain Boost suka olahraga itu pakai weight loss. Itu ada di dalamnya Brain Boost suka olahraga. Selamat malam Pak, maaf kalau Ana untuk tahu bakatnya atau skill itu di umur berapa? Saya sih mulai umur berapa ya? 5 tahun, 7 tahun tuh udah kelihatan sih. Tapi saya explore ya. Les piano les gitar les, basket les, gambar les gitu sih. Saya ikutin aja, kasih gambar kasih ini gitu. Kita lihat, oh dia sukanya di sini, sukanya di sini. Kalau saya begitu. Scripting apa harus dari yang kecil-kecil? Boleh langsung besar nggak? Jawabannya adalah tergantung beliefmu. Saya punya scripting 1 juta sales Brain Boost. Dan angka itu sangat besar sebenarnya. Saya nggak pernah jualan 1 juta produk. Oke, itu besar banget. Nah yang terjadi, yang muncul bukan 1 juta salesnya di saya. Yang muncul adalah timnya dulu.
timnya tiba-tiba muncul ini gitu. Saya tiba-tiba bisa connect sama Helmi Yahya, saya bisa masuk di Helmi Yahya, saya bisa masuk tadi di Sandiaga Uno tadi yang belum datang. Ini saya masuk di podcastnya Sandiaga Uno. Ini tim saya semua yang atur, tim saya punya network semuanya di sini nih. Upaya kita untuk gitu. berinovasi. Ya kan, jadi ketika saya minta 1 juta sales, bukan tiba-tiba 1 juta sales datang pum gitu. Wah, kalau itu terjadi ya haleluya, beneran amin, tapi timnya akan kewalahan. Nah ternyata yang datang duluan, Tuhan tahu kok urutannya. Saya butuh tim. Yang datang duluan ternyata timnya. Si CEO saya datang duluan gitu. Out of topic sedikit, penasaran pendapatmu soal personal branding yang lagi Kodani praktekkan sekarang. Apakah memang sengaja mulai diperlebar? Soalnya di beberapa waktu yang lalu sangat fokus di digital marketing. Jawabannya bener banget. Karena digital marketing itu marketnya sudah sangat kecil sekali dan very saturated buat saya. Sehingga saya lebarin ke parenting terus ke mindset. Nah akhirnya saya shifting. Jadi saya nggak lagi membuat personal branding saya digital marketer. Saya lagi arahnya ke mind doctor, ke pokoknya ke otak lah, bengkel otak lah ceritanya gitu. Saya mau jualan online, bagusnya dari mana? Jadi affiliate duluan aja. Jadi ada bimbingannya semua kan. Jadi lebih enak gitu. Suka bersihkan rumah. Mantap. Oke, I'll think about it. Bagaimana mengedukasi agar anak homeschooling? Itu ada programnya. Farisa Art Craft ya, itu ada programnya. Jadi memang saya ngambil program dari Amerika, ada perwakilannya di BSD. Kalau saya, Beacon Light Community. Tapi itu Christian banget ya, bukan Katolik, Christian banget. Kalau cocok, silahkan aja. Apalagi ya dia. Ada buku magnet cinta nggak? Oh, saya nggak punya buku magnet cinta, tapi saya punya magnet cinta, love magnet ada. Ini, saya punya ini. Nah, love magnet. Pakai aja. Kalau Anda kesulitan menemukan pasangan, yes, pakai aja gini. Alright. Suka banget sama satu keluarganya. Thank you. Cara mulai personal branding gimana? Saya mulai dengan ngeset dulu personal branding saya apa. Kemudian saya akan share sebanyak mungkin seputar topik itu. Udah gitu aja. Habis itu yang ngobrolin kemana-mana. Saya podcast kemana-mana. Kalau saya dengerin BBMM malah nggak bisa tidur. Cuman ketiduran di hari pertama. Nah, nggak bisa tidur itu kenapa? Ada anxiety kah? Kalau sampai ada anxiety, artinya adalah Anda mungkin punya luka batin finansial. Nah itu harus beresin. Dilepas, dirilis, dan sebagainya. Makanya nanti malam atau besok saya akan luncurin Let Go of the Past. Harapannya adalah dengan menggunakan Let Go of the Past, Anda bisa merilis trauma-trauma masa lalu. Pernah disakiti, pernah dihina, pernah apapun itu, regret, benci, marah, itu semua bisa diberesin. Hopefully gitu. Itu berbayar kok untuk dapetin Love Magnet audiobook. Itu afirmasi, itu program. Itu program bawah sadar kan, Brain Boost kan. Tips memunculkan rasa syukur. Kalau Anda kesulitan memunculkan rasa syukur, at least jangan berharap dulu, berharapnya dilepasin. Bersyukurnya pakai money magnet aja. Ntar kan muncul rasanya, asik banget ya, ternyata begini ya. Wah, thank you God ya, ternyata begini ya gitu. Kemudian di Brain Boost Money Magnet itu ada jurnal syukur. Anda bisa pakai jurnal syukur, tinggal dilakuin aja. By the way, saya mau kasih tips buat teman-teman. Sebelum sesi saya berakhir. Untuk mengubah vibrasi berkekurangan menjadi berkelebihan. Saya pakai tips singkat di sini. Setiap hari latihan, dibayangin Anda spending money. Namanya happy spending. Jadi bayangin Anda spending money, every day Anda spending money. Itu akan membuat, bukan spending money beneran ya, di kepala Anda itu spending money. Itu akan membuat Anda, vibrasinya adalah Anda sudah spending a lot of money, yang artinya adalah Anda punya duit yang banyak. Dan Anda sudah membeli banyak hal di kepala Anda. Selama ini, kalau vibrasinya kekurangan, yang di kepala apa? Mau beli ini gak bisa ya, waduh mau beli ini nanti nunggu gajiannya, kan selalu kayak gitu. Jadi ini dibuat seperti itu. Nah itu akan saya tambahkan ke dalam BBMM as a free bonus. Jadi kalau sudah punya BBMM nanti akan ada videonya itu. Saya akan bikinin. Apakah ada bakal Brain Boost untuk parenting? Misalnya untuk yang baru atau sudah nikah supaya jadi ortu yang amanah gitu maksudnya. Gini, parenting itu butuh skill otak sadar, bukan skill bawah sadar. Jadi bukan ranah saya untuk ngajarin parenting pakai Brain Boost. Brain Boost itu otak bawah sadar. Tapi kalau misalkan saya nggak mau angry misalkan, itu ranahnya Brain Boost. Saya nggak mau marah-marah. Mesti digali dulu marah-marahnya kenapa. Apakah punya masa lalu yang traumatik? Nah itu pakai Let Go of the Past gitu caranya. Kok kalau saya dengerin BBM tanpa visualisasi apa bisa works? Jadi habis pakai earphone langsung ditinggal ditur. Kalau bisa dibayangin dulu, rasain dulu. Kuncinya dirasa. Visualisasinya nomor 2.
rasain dulu baru dengerin sambil tidur. Link Brainboost Love Magnet di mana? brainboost.id, lewat situ. Kok tips semangat menghasilkan cuan apa ya? Pakai itu tadi aja, pakai core money value sama pakai yang money magnet. Ini saya masih punya waktu 5 menit, saya mau jelasin sedikit. Core money value. Core money value itu sebenarnya gini, kalau Anda tidak mengejar duit, jadi aktivitas Anda itu ya biasa, nonton Netflix, scrolling sosial media, apalah, whatever lah ya, pokoknya tidak ada aktivitas yang menghasilkan duit. Oke? Berarti di kepala Anda, uang itu prioritasnya rendah. Mungkin Anda lebih suka yang pertama, Tuhan. Wah, Tuhan harus nomor 1. Oke, nggak masalah. Yang kedua, family. Oke, family. Yang ketiga, freedom, kebebasan, happiness, friendship. Nah, itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin uang itu nomor 20. Sehingga kalau ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini ada di atas, maka Anda akan melakukan aktivitas yang mendukung nomor 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Anda tidak akan melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang karena prioritas uang adalah nomor 20. Itu yang terjadi. Diajak teman atau ada proyek. Wah, diajak teman lah, proyek ntar aja. Kalau aku proyek terus, nanti teman ngatain aku nih. Nanti teman bilang aku nggak setia kawan. Nah, karena value setia kawan di atasnya uang, maka dia akan memilih aktivitas yang ke teman, bukan ke uang. Nah, saya kemarin cerita begitu sama Pak Sandi, Bang Sandi langsung cerita, wah kalau saya mah duit gitu, makanya duitnya banyak, ya kan? Nah, maka ketika Anda gunakan core money value, ya Brainboost core money value, itu diprogram di otak bahwa uang itu naik. Jadi kalau tadi ada teman gitu ya, ada setia kawan gitu ya, uang itu dicantelin, begini, bukan begini ya, enggak, tapi dicantelin. Dengan uang, lu bisa ngetraktir lo teman-temanmu. Wah, tambah setia kawan lagi, temanmu malah happy banget sama kamu. Sehingga kalau kamu bisa ngasih uang lebih banyak, temenmu jadi lebih banyak loh, dicantelin, gitu. Itu tekniknya seperti itu. Kalau misalkan Tuhan nomor 1, memang benar, duitnya bukan dibuat begini, oke, bukan dibuat begini. Enggak, kalau kayak begini kita konflik nanti. Loh, kok uang lebih penting dari Tuhan? Konflik nanti. Yang saya lakukan di core money value adalah ini Tuhan nih, atau agama atau spiritual atau apapun itu, duitnya dicantelin. Dengan duit lebih banyak, kamu bisa membantu lebih banyak. Kamu bisa nyumbang gereja, nyumbang masjid lebih banyak. Kamu bisa charity lebih banyak. Karena prioritasku family bukan uang. Nah, Anggun bener banget. Kalau kamu pakai core money value, uangnya dicantelin ke family. Sehingga kalau duit lebih banyak, kamu bisa ngajak orang tua jalan-jalan loh. Kamu bisa ngajak orang tua umrah loh. Ya kayak gitu caranya. Jadi dicantelin. Otak kita nggak konflik. Karena yang penting buat kita di-expand. Gitu. Wah, jadi mau banget. Gitu ceritanya. Kalau selama ini duit itu terasa kayak money is evil, wah money is apa, duitnya dibawa banget karena yang penting itu Tuhan, habis itu family dan sebagainya. Padahal uang itu bukan evil, uang itu cuma tools sebenarnya, gitu. Jadi toolsnya ini dikonekin sehingga Tuhan jadi expand, family jadi expand, temen jadi expand gitu. Kemarin ada yang bilang percintaan kok itu lebih penting dari duit. Loh, kalau kamu ada duit, kamu bisa kamu bisa menikmati hotel bintang 5 muter-muter gitu loh. Ngerti kan ya? Dia langsung bilang, oh kalau gitu penting ya duitnya. Iyalah, asal lu pakainya bener. Jadi apa yang penting di kepala Anda itu di-expand gitu, bukan diganti. Wah, kalau diganti pasti konflik. Itu ya teman-teman. Jadi cukup menarik sih sebenarnya kalau Anda mengerti cara kerja otak, kemudian utak-atiknya ini interesting. Anda bisa pakai core money value digabung sama limitless. Nah, coba deh dua itu. Limitlessnya adalah buat nge-boost creativity yang sudah ada di kepala. Kalau yang lain kan diprogram ya, otaknya diprogram ini gitu ya. Kalau limitless dibalik. Limitless itu adalah apa yang sudah ada di otak Anda itu di-expand, dikeluarin gitu. Yang ada sudah ada dikeluarin gitu. Semua memori, pengalaman masa lalu, apa yang pernah Anda lihat, dengar, baca semuanya itu tiba-tiba di booster aja, tiba-tiba muncul. Coba sama anak kecil, limitless. Ada kemarin nyoba nggak pakai headset ya, dipakai biasa aja gitu, pakai Bluetooth speaker ke anak umur 3 tahun. Tiba-tiba tantrumnya berhenti, tiba-tiba tidurnya nyenyak, tiba-tiba suka gambar. Orang tuanya sampai kayak, anakku jadi suka gambar ya, tantrumnya hilang. Coba aja, tes aja. Ketika anak lagi tidur, ketika anak lagi main-main, dengerin pakai Bluetooth speaker, kasih limitless. Itu beberapa orang testimonial limitless itu menarik. Ada yang bilang, aku jadi rapi. Karena memang dibuat ya, creativity muncul, tapi harus rapi gitu. Karena kalau berantakan begitu kan ya, wah kacau kan ya, jadi malah stres sendiri, overthinking gitu kan. Itu dibuat rapi, jadi bisa kelihatan clear, rapi gitu. Nah itu limitless. Coba digabungin aja, limitless sama core money value. Kalau Anda punya anak kecil,
Coba dites pakai limitless. Kemarin ada yang pakai limitless, anaknya umur 6 tahun, tiba-tiba apa-apa digambar begitu. Seru sih. Nah, kalau digabungin ceritanya BBMM sama core money value itu gini. Kan kita disuruh berdoa dan berusaha gitu ya. Berdoa dan action gitulah ceritanya. Berdoa dan bekerja gitu kan. Nah, berdoa ini ranahnya BBMM. Diprogram supaya kalau doa itu gampang terkabul. Tapi kalau uang bukan prioritas, maka bekerja ini jadi males. Maka di booster dua-dua sama dengan membooster doa dan bekerja. BBMM dan core money value itu udah gandengan, udah jadi satu gitu sih. Ya jadi Tuhan bekerja, diri kita juga bekerja, nggak males-malesan. Sehingga ya berkatnya harapannya jadi lebih oke lagi gitu. Asuransi pakai, kalau nggak berani jualan ya pakai ini, sales juara, habis itu core money value. Bisa ya, nggak harus pakai earphone. Iya, Suharjo. Kemarin testimonialnya nggak pakai earphone buat anak-anak 3 tahunan itu nggak pakai earphone dia. Memang harusnya pakai earphone, tapi kan anak-anak kasihan ya gendangnya semuanya. Better dicoba aja, nggak usah, dicoba aja. Saya nggak punya risetnya khusus karena gini, anak-anak itu yang menarik itu sebenarnya gini, di bawah 7 tahun otak anak kecil itu sudah kayak orang dewasa tidur sebenarnya. Dia tuh kayak spon, dia tuh nyerap semuanya, udah teta terus. Anak umur di bawah 7 tahun itu teta terus sebenarnya. Makanya buktinya apa? Buktinya teta itu, otak bawah sadar, gak bisa bedain realita sama imajinasi. Bener kan ya? Makanya ketika anak kecil ada ajak nonton bioskop terus nonton Spider-Man, dia gak bisa bedain mana realita imajinasi. Pulang dia jadi Spider-Man lompat-lompat. Anda lihat dia film pedang-pedangan, pulang apa yang terjadi? Dia pedang-pedangan, dia gak bisa bedain mana realita, mana imajinasi. Pokoknya keren, dia masuk ke otaknya. Itu anak kecil kayak begitu. Jadi kalau di bawah apalagi masih 3 tahun gitu, menurut saya sih deketin aja speakernya, dia denger, yang penting dia denger, gak usah kencang banget gak, yang penting dia denger aja, lihat hasilnya, seminggu deh cobain deh. Saya pengen tahu, jadi kalau misalkan nanti Anda sudah ngelakuin itu, share di WA group apa hasilnya. Harusnya sih cukup menarik ya sebenarnya ya. Kalau begitu cara pakainya gimana? BBMM malam pakai core money value, siang limitless, pokoknya pas tidur. Kalau misalkan mau prioritas, BBMM-nya udah pakai lama, ya udah BBMM-nya di pause sebentar, limitlessnya malam, core money value-nya pagi, gitu caranya. Oke. Anak-anak belum punya kosakata tahu karena masih 6 tahun. Bener sih, itu benar juga. Tetapi jangan underestimate, karena kata-kata juga punya vibrasi. Itu juga ngefek. Ya dilihat aja. Karena beberapa testimonial sih mengatakan bisa. Gimana cara mengatasi keraguan pada diri sendiri? Ada banyak ini. Ada banyak. Anda pakai BBMM aja udah langsung pede kok. Anda pakai core money value udah pede kok. Anda pakai limitless udah langsung pede kok. Karena di dalamnya ada program untuk bikin Anda pede. Jadi kata-katanya selalu percaya diri Anda meningkat. Saya selalu ngomong kayak begitu. Yang kedua, cara untuk pede. Selalu puji diri sendiri dengan apapun yang Anda achieve, yang Anda dapatkan, yang Anda hasilkan. Seberapa kecil pun Anda puji diri sendiri. Keren ya, aku bisa begini. Keren ya, aku. Jangan dikatain Allah cuman begini doang mas. Semua orang juga bisa. Jangan kayak gitu. Mulut Anda itu yang bikin ragu itu mulut Anda sendiri. Orang lain mungkin nggak peduli kok sama Anda. Yang bikin ragu kan diri sendiri. Kalau udah di atas 7 tahun tapi masih senang kayak Spider-Man, itu gimana? It's okay. Karena dari 7 sampai 12 itu gak langsung hilang. Jadi 7 itu golden moment-nya itu 0 sampai 7. Nanti 7 sampai 12 itu pelan-pelan dia akan mulai jadi. Nanti setelah 12 mulai 13 itu mulai firm banget. Gitu caranya. Agar percaya diri ngomong gak belibet gimana? Pakai yang PD public speaking. Kan ada, tinggal di program. Nih, PD public speaking. Nah gitu loh. Tinggal di program aja. Bayarnya 1 kali per judul ya teman-teman ya. Per judul bayarnya 1 kali, Anda bisa pakai seumur hidup. Bisa nggak 1 minggu pertama core money value, minggu berikutnya limitless, lalu minggu berikutnya BBMM? Jawabannya adalah tergantung. Apakah otak Anda hasilnya oke nggak? Kalau saya sekarang lagi stop pakai limitless. Karena kemarin saya pakai limitless untuk nyari ide brain boost baru. Dan saya kewalahan. Kayak Teh Hindari tadi, idenya overload gitu, kewalahan. Saya kewalahan. Jadi PR saya sekarang adalah productivity untuk bikin skripnya, bikin produknya. Apakah audio ini harus didengarkan selalu atau ada rentang waktunya? Lebih bebas, maksudnya Anda bayar sekali, Anda bisa pakai seumur hidup. Ingat, Anda pilih prioritasnya mau yang mana. Kalau mau duit ya pakai money magnet. Kalau mau gerak pakai core money value. Kalau mau tadi punya ide pakai limitless. Alright, so artinya gitu aja. Thank you so much udah hadir. Ini 200 orang lebih. Thank you so much udah
datang di sini dan kita ngobrol bersama. Senang banget. Sehat selalu, selamat malam. Bye-bye semuanya.